pengamatan guru. Pengamatan kultur sekolah. Hal-hal yang dibutuhkan, yang ditanyakan kursusnya itu apaan? Ya, kegiatan. Bagaimana Bapak kegiatan 3S itu? Yaitu senyum, sapa, dan salam di sekolah ini. Ini kan pernah saya bahas ya, nyanyi. Iya Bapak, ini mau dibuat dokumentasi. Iya. Secara singkat aja. Iya. Begini. Jadi kita mulai dari awal masuk sekolah ya. Awal masuk sekolah di mana guru secara piket bergiliran di depan sekolah itu menyalami anak-anak. Ya termasuk juga wali murid yang kebetulan mengantarkan. Kemudian untuk wali kelas itu di depan kelas sebelum anak masuk kelas itu wajib bersalaman. Itu terlaksana dengan baik ya? Ya terlaksana dengan baik dan wajib dilaksanakan tiap hari. Kemudian Karena pengondisian awal belajar. ya pertama diwajibkan di sini membaca doa, kemudian membaca Al-Quran, ya. Setelah itu baru pelajaran dimulai. Bendera itu selalu terlaksana. Ya, di sini setiap hari Senin anak-anak wajib masuk, sudah ada di sekolah 6:30, 7:45 upacara dimulai. Tadi itu. Dan petugasnya digilir kelas 4, 5, 6. Ya, bergilir. Kemudian kerapian seragam sekolah di sini ada 3 seragam. Yang pertama seragam putih merah, kemudian batik, kemudian pramuka. Itu semuanya wajib lengkap. Bagi yang tidak lengkap dipulangkan. Tidak boleh mengikuti pelajaran. Artinya pulangkan, nanti setelah lengkap baru boleh kembali. Itu harus kalau keluar bajunya pakai apa? Ya, kalau baju keluar itu dipanggil ke kantor ya, untuk disuruh nyapu, ditindakan untuk menyapu atau disuruh mengaji. Itu tindakan saya. Menyapu di kantor dan atau mengaji. Bagaimana anjuran menjaga kebersihan? Nah, setiap anak kalau anjuran kebersihan itu ada 2 ya. Sifatnya kalau di dalam kelas kan ada guru piket siswa yang piket. Jadi semua papan tulis semuanya harus bersih. Itu untuk di dalam kelas. Untuk di luaran anak-anak apabila melanggar, umpamanya membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya, maka dia wajib mencari sampah sebanyak 25 sampah untuk digantikan kesalahannya itu. Lalu bagaimana anjuran menjaga ketenangan di sekolah? Ya, misalnya setiap pada saat seperti ini ya, ini kan anak-anak di sini rentan berkelahi. Ya. Makanya setiap kelas itu ada bagian keamanan. Ya, bagian keamanan itulah yang bertugas membantu ketua kelas menjaga keamanan di kelas. Kemudian di luar ini kan ada guru piket biasanya memantau anak-anak. Lalu Bapak bagaimana cara memanfaatkan waktu biar lebih efisien? Memanfaatkan waktu begini. Kalau dalam situasi normal, tidak COVID seperti sekarang ini, itu memang waktu anak kan sudah padat pada saat masuk itu padat, kemudian istirahatnya kan hanya setengah jam, tidak sampai kadang-kala itu harus dimanfaatkan betul-betul oleh anak-anak. Kadang-kala itu guru itu memanfaatkan untuk membaca di perpustakaan, dihimbau umpamanya olahraga kebetulan hujan ya, digunakan untuk membaca buku di perpustakaan. Kalau pada musim sekarang kan musim COVID, itu pulangnya
jam Jam berapa? setengah 10.30 itu pulang. Untuk kelas 1 jam 10. Kalau kalau biasanya Bapak sebelum COVID, Kalau sebelum COVID itu 12.30. lalu Bapak bagaimana untuk menciptakan suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar? Jadi memang di kelas itu kalau umpamanya guru itu tidak aktif di kelas, ya, guru umpamanya terbiasa ada di luar kelas, apakah ada di kantor dan sebagainya, itu anak-anak kan cenderung liar. Makanya untuk mengatasi itu saya himbau setiap guru yang mau meninggalkan ruangan harus mewajibkan anak-anak untuk mengerjakan, diberi pekerjaan lah. Anak itu diberi tugas sehingga anak yang ditinggalkan itu ada pekerjaannya di dia. Jadi tidak liar anak-anak dan tidak boleh keluar kelas. Kalau keluar kelas ada sanksinya itu. Ya. Bisa disuruh lari, bisa disuruh nyapu dan sebagainya. Tidak boleh. Tergantung kepada wali kelas masing-masing itu. Iya, iya. Sudah. Untuk pengamatan pukul sekolah sudah Bapak. Jadi dilanjut pertanyaan tentang struktur organisasi ketatakerjaan akan Itu organisasinya. Ya. Iya Bapak. Iya Pak. Organisasi kerja. Begini, kalau terdapat organisasi itu sudah ada ya struktur tugas-tugas tambahan dari guru, ya. Di situ ada bendahara, ada bagian pembimbing, ada bagian wakasih kurikulum, ada wakasih kemiswaan, ada sarana prasarana dan humas gitu. Itu untuk struktur tugas guru tambahan ya. Itu. Kemudian Bapak untuk deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Deskripsinya tugas untuk masing-masing komponen organisasi. Misalnya ya, untuk tugas dari apa itu bimbingan konseling, ya, BP, guru BP, dia itu Bapak Haji Mahmudin. Itu tugasnya apabila anak bermasalah, apakah anak itu malas, ya, apakah anak itu sering membuat masalah di sekolah, nah, biasanya itu oleh guru BP akan dipanggil, konsultasikan dulu apa masalahnya. Setelah ketahuan baru nanti apa masalah itu ada di rumah, ya. Kalau di rumah maka perlu pemanggilan wali murid. Tapi kalau masalahnya itu masalah di sekolah, yang banyak tahu itu adalah teman terdekat. Teman terdekat itulah yang dipanggil. Apa persoalan? Itu untuk khusus bimbingan konseling. Kalau untuk bendahara kan sudah bagian keuangan gitu ya. Kemudian mengenai kurikulum ini tugasnya Pak Adnan itu memantau perkembangan pelajaran yang ada di kelas-kelas, apakah itu pengadaan buku atau nanti umpamanya ada lomba-lomba cerdas cermat gitu, kemudian buku-buku tambahan itu yang bertugas adalah guru bagian kurikulum. Jadi dia fokus pada pembelajaran di sekolah. Ya. Kalau kesiswaan itu kegiatan yang di luar, umpamanya kepramukaan, ya. Di sini ada pramuka, ada tapak suci, kemudian olahraga, ya. Umpamanya ada lomba tanding dengan sekolah lain, itu tugas dari kesiswaan. Seperti yang barusan tapak suci itu sudah mengikuti di SMA Muhammadiyah, ya. Kemudian tugas dari sarana prasarana itu memantau kondisi gedung sekolah. Apa ada yang bocor, ada yang rusak. Nah, seperti yang baru ini adalah instalasi listrik kan rusak. Terpaksa dibuatkan yang baru. Juga mengundang tukang yang baru. Nah, ini tugas dari sarana prasarana. Kemudian humas itu
tujuan humas itu adalah bagaimana sekolah itu berkomunikasi dengan masyarakat. Ya. Tidak mungkin kalau kepala sekolah itu datang ke rumah-rumah, tidak mungkin. Tugas humas itu merupakan corong dari sekolah, memberi penerangan kepada masyarakat tentang visi misi sekolah ini. Apa sekolah ini? Setiap tahun begitu harus ada renovasi, baik itu pengurusnya ataupun visi misi dari sekolah itu harus ada. Jadi setiap tahun ajaran baru, kepala sekolah bersama guru itu pasti mengadakan rapat. Apa ke depan kita itu yang dimau itu apa? Dan termasuk juga akhir sekolah, akhir pelajaran di sekolah, misalnya ada kegiatan perpisahan, ada kegiatan perkemahan dan sebagainya. Nah itulah humas itu yang menerangkan kepada masyarakat atau orang tua murid. Hal yang lain? Kalau Bapak kemudian Ya, pemaparan visi dan misi sekolah di beberapa tempat. begini, kalau visi misi itu biasanya saya sampaikan pada saat bertemu dengan komite sekolah. Kalau ke tempat-tempat lain belum pernah. Jadi saya mengundang komite sekolah, ya, diambil satu ruangan, kemudian di sana saya menyampaikan, memaparkan visi misi ke sekolah, sekaligus juga saya minta peran serta dari komite sekolah, sehingga komite sekolah itu tidak vakum, ya. Artinya tidak status, tapi membantu aktif kegiatan sekolah itu. Dan kebetulan komitenya itu ketuanya adalah Pak Mukhlis, ya. Itu sudah ada Pak Mukhlis, itu mantan dewan, ya, Dewan Sumeneb gitu. Kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ada kegiatan kurikuler dan ekstra, ya. Kalau kurikuler itu kan menyangkut apa yang sudah terjadi di dalam ruangan, ya. Itu sudah pasti itu kegiatan pembelajaran di dalam ruangan. Ekstranya seperti saya sampaikan tadi, di sini ada kegiatan olahraga, ya, misalnya futsal, lomba futsal dengan sekolah lain, kemudian tapak suci, kemudian perkemahan. Dipastikan kalau perkemahan itu tiap tahun pasti berkemah gitu. Itu ekstra kurikulernya. Ada jadwal pelaksanaan kegiatan kurikuler. Ya sudah, jadwalnya ada, ya. Ini jadwal pelajarannya. Kalau mau itu ada. Kemudian ekstra kurikulernya itu sudah ada. Apakah dalam bentuk foto, ada foto kegiatan-kegiatannya. Kemudian Pembinaan Bapak, kegiatan terhadap kurikulernya Bapak. iya, pasti, ya. Untuk kurikuler itu biasanya setiap kelompok kerja guru itu kurikulernya, ya, itu kan ada KKG. Nah, di situ diadakan pembinaan. Yang kebetulan saya itu adalah pembina SD pembina di sini. Ya. Itu jadi dari 6 sekolah itu berinduk ke sini. Jadi setiap bulan itu mengadakan pertemuan pembinaan dari kepala sekolah kepada guru-guru. Artinya kepala sekolah atau pengawas yang merupakan narasumbernya memberi pembinaan. Kalau ekstranya itu diserahkan ke Pak Ilham untuk olahraga. Pramuka saya mengundang Pak Moja, orang lain yang ahli, termasuk juga DKR yang dari SMA dan SMP.
itu saya undang untuk terjun di kegiatan pramuka, ya. Dan untuk yang tapak suci itu mengundang, ada pelatihnya khusus dari SMK dan guru SMK, Pak Sainal dan siapa itu namanya, lupa saya, pelatih yang dari murid SMK itu rutin tiap hari Minggu pagi. Ada itu. Terus Bapak akan ada setiap rutin menjadi pembina di setiap kegiatan tersebut, Bapak? Iya, saya yang membina itu. Jadi semua kegiatan itu langsung dihandle oleh kepala sekolah. Tapi pelaksanaan hariannya ya oleh pelatih itu. Jadi setiap ada kegiatan itu saya harus hadir gitu ya. Harus ada pembinaan. Ahli. Juga apa setiap siswa itu wajib mengikuti gitu. Nah, untuk pramuka itu wajib semua. Terutama dari kelas 3, 4, 5, 6 itu saya wajibkan untuk mengikuti kegiatan pramuka. Sedangkan untuk tapak suci itu bagi yang berminat. Jadi yang berminat saja silahkan, biaya ditanggung oleh sekolah itu. Jadi mau apa lomba dan sebagainya, itu pertandingan kemana saja itu ditanggung oleh sekolah biayanya. Sudah semua ya? Iya. 보는 거 맞지? 시간대 맞춰 늦으면 반칙 시계만 자꾸 보는 걸 난 이미 교복 치마 대신 체육복 바지 복도 끝까지 달려갈 준비 마지막 청소